Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bupati Langkat nonaktif bersama 4 terdakwa lainnya menjalani sidang perdana kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 hingga tahun 2022. Sidang perdana digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam dakwaan, Jaksa menyebut terdakwa 1, Terbit Rencana Perangin-Angin, dan terdakwa 2, Iskandar Perangin-Angin, secara bersama-sama dengan Marcos Surya Abdi, Suhanda Citra, dan Ispi Syafitra telah menerima uang tunai Rp572 juta. Terhadap surat dakwaan ini, Terbit dan 4 tersangka lain tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan sehingga proses persidangan akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian. Persidangan rencananya akan dilanjutkan pada Rabu 22 Juni 2022 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Hari ini belum ada tanggapan kita. Sesuai dengan itu kita tunggu nanti, ya. Berarti nggak ada eksepsi ya, Pak? Enggak. Karena kita lihat di persidangan nanti. Tinggal siap dengan seluruh saksi yang dibawa. Iya itu aja. Sesuai dengan saksi-saksi nanti semua. Tapi Bapak dari kubu Bapak udah nyiapin saksi belum sih, Pak? Dari kubu Bapak udah nyiapin saksi belum sih? Yang memperingankan atau apa? Ada, itu nanti. Pemirsa, berbagai kasus menjerat Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin. Selain dugaan suap, Terbit Rencana Perangin-Angin juga diduga melakukan sejumlah tindak kekerasan dalam kasus kerangkeng manusia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Kang Asep, salam sehat. Selamat pagi, sehat selalu, semangat selalu. Baik, iya Kang Asep, kalau kita lihat terkait dengan sidang perdana ya, kasus dugaan suap Bupati nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin kemarin, ini poin-poin pentingnya apa saja yang bisa dilihat di sini, Kang Asep? Ya, yang pertama ini kan salah satu yang diadili oleh baru tindak pidana korupsi kan. Nah, artinya dia akan dijerat oleh pasal penyuapan. Dia satu menarik. Nah, yang menarik yang kedua, dia bersama satu orang, perbuatannya berlanjut. Nah, di samping itu, ya, perkara lain akan menunggu tindak pidana kerangkeng tadi ya. Di sana ada tindak pidana perdagangan orang, ada penganiayaan, mungkin juga pembunuhan. Ini akan berlapis dakwaannya itu kelak. Kalau di tipikor hanya baru suap. Nah, entar lagi mungkin menyusul tentang pencucian uang. Jadi orang ini ya terdakwa ini akan didakwa dengan pasal-pasal berlapis bersama-sama dengan orang lain yang kurang lebih 6 orang dan pasalnya berlanjut. Artinya orang ini banyak melakukan perbuatan pidana, tidak hanya satu. Dan menarik lagi, bagus pada dakwaan dari jaksa penuntut umum ya, dari KPK ya, uraiannya secara singkat, rinci, jelas ya, lengkap. Artinya apa? Perbuatan ini nampak tidak dieksepsi oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya karena dia menyadari secara formalitas dakwaannya sudah benar dan tepat. Tinggal pembuktiannya. Tapi saya kira pembuktiannya tidak susah karena yang bersangkutan perkara korupsinya tertangkap tangan kan. Baik, Kang Asep, tadi Anda sampaikan ini bisa berlapis begitu ya pasalnya terkait dengan suap, kemudian kasus tindak kekerasan dalam kasus kerangkeng manusia dan juga pemeliharaan satwa langka. Nah, nanti perjalanan kasus ini akan bagaimana dalam sidangnya? Apakah akan digelar secara bersamaan 3 kasus tersebut atau seharusnya digelar satu persatu setelah ada putusan hukum tetap, Kang Asep? Ya, satu bisa beberapa kemungkinan. Pertama ini kan baru korupsinya aja, suap aja, jadi baru satu. Nah, nanti apakah nunggu BHT atau bersamaan di pengadilan negeri? Karena tadi ya tindak pidana lain tadi masalah kerangkeng, penganiayaan, penguasaan binatang langka dan sebagainya itu akan tersendiri. Bisa juga nunggu BHT. Tapi saya pikir karena ini suap dan tindak pidana lainnya banyak, mungkin kejaksaan saya duga ya, kejaksaan di samping KPK para lain akan bersamaan, mungkin bisa juga bersamaan biar cepat gitu. Tapi sekali bukan di tipikor hanya tipikor dan pencucian uangnya aja. Tapi tindak pidana lain yang menyangkut urusan dengan kerangkeng manusia tadi, dia di peradilan umum, tapi sama-sama mungkin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat biar memungkinkan. Walaupun tuh kejadiannya di Medan, karena nggak mungkin kalau nanti Jakarta Medan dia bolak-balik juga tentang waktu, biaya dan sebagainya. Saya duga mereka akan dialihkan mungkin sekali lagi kalau nunggu BHT nanti nunggu selesai tipikor Jakarta baru dia berpindah ke Pengadilan Negeri Medan karena lokus tempusnya tentang kejahatan kerangkeng itu kejadiannya di Medan. Tapi tidak memungkinkan, tidak
menutup kemungkinan bahwa bisa bersamaan di Pengadilan Negeri Jakarta gitu kan, menghemat waktu seajas peradilan sederhana mudah biar cepat. Tapi semua kemungkinan itu mungkin. Tapi yang jelas semua akan diproses dan diadili dengan pasal-pasal berlapis dan berlanjut itu. Baik, Kang Asep, kalau menurut Anda sendiri bagaimana seharusnya hukum ini berjalan untuk memberikan rasa keadilan dalam penegakan hukum dan juga bagi keluarga korban kerangkeng manusia? Apakah keluarga korban kasus kerangkeng manusia ini dapat langsung melakukan penuntutan atau dilakukan dengan class action? Menurut Anda seperti apa ini sebaiknya? Yang pertama, cara hukum memang kalau korupsi pasal penyuapan memang nggak bisa mati. Ancamannya pasti hanya 20 tahun yang kena itu. Nah, pencucian uang juga sama gitu kan, tidak mungkin juga jatuhkan mati. Kepastian hukumnya memang berkisar di antara 20 tahun. Tapi kan perbuatannya banyak. Nah, sama juga tindak pidana lainnya seperti tadi penganiayaan lah, entah penguasaan satwa langka dan tindak pidana lainnya. Ya, kemudian pencucian uang, perdagangan orang itu ancamannya tidak maksimal, hanya penjara ya, walaupun memungkinkan seumur hidup. Tapi saya pikir bagaimana sekarang jaksa baik KPK maupun jaksa penuntut umum ya memberikan rasa keadilan tadi. Nah, keadilan artinya apa? Secara hukum dia diputus secara hukum secara berat gitu kan. Yang kedua, nah bagi masyarakat yang terkena sekali lagi ya, keluarganya merasa korban, memang tidak terlalu kemungkinan untuk ganti rugi. Itu ganti rugi itu di perdata dimungkinkan, baik digabungkan ketika pidananya berjalan, baik di tipikor maupun di pidana umum, yaitu menggunakan pasal 98 KUHP, maupun gugatan perdata sendiri. Artinya bagi korban-korban tadi ya, kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ya di luar tipikor, misalkan tadi banyak korban-korban yang merasa dirugikan, apalagi juga menyangkut hak-hak tenaga kerjaan, itu boleh gugatan sendiri, gugatan perwakilan atau gugatan mereka perdata tersendiri, boleh itu. Baik, Kang Asep, terkait dengan pasal-pasal berlapis yang akan dikenakan kepada terbit rencana perangin-angin, bagaimana dengan ancaman hukumannya? Ya, tadi saya katakan ancaman hukumannya, saya pikir kan harusnya kita berharap di tipikor, tapi kan dia lakukan tidak dalam persyaratan kondisi tertentu, artinya hanya seumur hidup ya paling maksimalnya yaitu, dan di bawah itu penjara 20 tahun. Jadi saya duga, sekiranya saya perkirakan ya, karena ini walaupun pasalnya berlapis, tapi tindak pidana umum lainnya tadi yang dilakukan kaitan dengan kerangkeng itu tidak memaksimalkan hukuman, saya pikir pada usulnya walaupun digundahkan itu tidak boleh lebih dari 20 tahun kalau penjara. Sekali lagi, penjara itu tidak boleh lebih dari 20 tahun, maksimalnya hanya 20 tahun hukuman penjara, walaupun itu semua kejahatannya banyak. Nah, cuman mungkin bagaimana sekarang jaksa, karena ini kejahatannya banyak dan ancamannya cukup berat, ya minimal dia bisa kena seumur hidup. Nah, bagaimana caranya, itulah kejelian nanti jaksa umum membuktikan di pengadilan bahwa data ini residivis berulang-berulang sehingga bisa dijatuhkan seumur hidup. Ingat, tapi kalau seumur hidup atau hukuman mati itu tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya, gitu kan? Hanya itu diancam. Seperti kita pernah lihat ada beberapa kasus bahwa jatuhkan pidana mati atau seumur hidup, tidak boleh jatuhkan pidana lainnya. Jadi saya kemungkinan ini walaupun pasalnya berlapis dan berlanjut, saya duga pilihannya hanya 20 tahun. Tapi kalau jaksanya bisa hebat, bisa membuktikan itu seumur hidup, ya misalkan kelak meyakinkan dari beberapa perbuatan dan persidangan yang berbeda-beda, ya saya kira hakimnya harus berani menjatuhkan seumur hidup. Oke, baik Kang Asep, kalau kita lihat ke belakang sebenarnya kasus serupa seperti ini pernah terjadi tidak sebelumnya, dan bagaimana sebenarnya bentuk penanganan kasusnya? Ya, kalau ini boleh katakannya kejahatannya lengkap, dan korupsinya ada, pencucian uangnya ada, perdagangan orangnya ada, tenaga kerjaan ada, penganiayaan ada, pembunuhan ada. Ya, sepengetahuan saya belum pernah kejadian ya. Ini saya sering saya katakan, ini kan perilaku kolonial yang dilakukan dengan muka sosial, padahal di dalamnya ya kelakuannya ya sangat kolonial sekali gitu kan, tapi ini berbungkus kegiatan sosial gitu. Saya pikir ini hakamnya harus berat. Selama ini kan biasanya korupsi, pencucian uang hanya di situ. Tapi bayangkan seorang kepala daerah ya, kepala daerah loh ya. Nah, walaupun didukung oleh kelompok tertentu, waktu menangnya kan dia di kelompok tertentu kan. Nah, dia melakukan perbuatan yang sebelumnya dan sedang menjalankan tugas ya, melakukan perbuatan yang sangat biadab. Dan ingat juga, ternyata ada oknum-oknum aparat yang juga terlibat kan. Tapi saya apresiasi ya kepada Panglima TNI kan, bahwa sudah diseret tuh oknum-oknum yang ada di bawahnya gitu, karena ketika itu ada pembiaran kan ya, sebenarnya itu ada kejahatan HAM gitu ya. Makanya sebenarnya waktu kan Komnas HAM, LPSK juga turun karena ini ada kejahatan HAM yang sebenarnya harus diproses. Karena apa? Dia membuat LP ya, lembaga pemahaman yang dibungkus bahwa itu adalah rehabilitasi. Padahal itu kan rehabilitasi ada lembaganya ditunjuk untuk itu, dan ditentukan oleh undang, tidak boleh setiap orang membuat dengan alasan penanggulangan narkoba, tapi ujungnya adalah
tindak pidana perdagangan orang atau mempekerjakan orang tanpa upah kerja, ya, atau lagi yang lebih penting lagi ya ada perampasan kemerdekaan karena orang-orang itu dimasukkan di sel ya yang berbentuk seolah-olah itu panti rehab. Sehingga kejahatannya ini adalah kejahatan bukan kejahatan biasa menurut saya. Ya karena walaupun biasa dan biasa tapi luar biasanya karena banyak gitu kan, tidak hanya tidak pidana khusus, tadi pidana umum. Maka saya bilang kalau hakim dan jaksanya jeli ya harus berani menjatuhkan hukuman seumur hidup gitu kan. Iya. Tadi Kang Asep sampaikan kalau hakimnya jeli bisa hukuman seumur hidup, tetapi kalau dilihat dengan untuk memenuhi rasa keadilan kepada korban kerangkeng manusia dan juga jabatannya sebagai kepala daerah, hukuman apa yang pantas dikenakan kepada terbit rencana perangin-angin? Kalau saya sih karena saya penganut hukuman mati harusnya dimatiin karena dia kan membuat mati orang banyak gitu kan. Tapi kan sekarang hakim-hakim tertentu tidak berani progresif. Ini kan kejahatan tadi kan kejahatan, ada kejahatan luar biasa, kejahatan biasa, kejahatannya berulang-ulang, pasalnya yang digunakan banyak dan ini berjalan segitu waktu lama. Jadi seolah-olah sekelilingnya itu ada pembiaran dan kemudian seolah mendukung gitu. Nah kalau ini kejahatan dan tidak hanya dia kan dia lakukan bersama adiknya, saudara-saudaranya dia lakukan itu kejahatan yang didukung oleh kelompok tertentu. Kalau hukumannya cuma 20 tahun itu sangat ringan sekali gitu kan. Bayang tadi katakan ya bahwa ada korban-korban tertentu yang keluarganya meninggal dan tidak dibayar ya, diperlakukan tidak manusiawi, kemudian dia korupsi ya, pengadaan barang dan jasa nilainya besar juga, dia udah terima 400-800 juta ya dari sekian miliar, itu tidak sekali kan, sebenarnya berulang gitu kan. Kalau ini hukumannya cuma ringan ya 20 tahun, saya pikir ya di mana rasa keadilan, masyarakat akan mempertanyakan. Ya setidaknya bagi saya ya minimal seumur hidup lah, maksimalnya kalau seumur mati ya silahkan gitu hakimnya kalau berani tinggal progresif. Karena kan kejahatan itu kan diadu oleh dua peradilan yang berbeda loh. Tipikornya jalan untuk korupsi dan pencucian uang, di peradilan umumnya kejahatan-kejahatan tidak banyak jumlahnya. Nah kalau ini dijatuhkan cuma 20 tahun ya masyarakat pasti tertawa. Oke, baik. Kang Asep, ini salah satu hal yang menarik juga bagaimana tim kuasa hukum dari terdakwa pemberi suap ya, Muara Perangin-Angin mengatakan sebenarnya kasus ini mirip tapi tidak sama dengan kasusnya Samintan ketika melakukan suap di tahun 2019 kepada anggota DPR. Sebenarnya kalau dari aspek hukum apakah bisa disamakan atau seperti apa nih, Kang Asep? Beda ya, di kasus Samintan itu kan yang disuapnya kan anggota wakil ketua komisi itu yang sudah dihukum, kemudian juga melibatkan salah satu menteri kan, juga melibatkan yang lain. Saya di kasus Samintan mungkin agak berbeda, harusnya kena lah, tapi urusan hakim lah walaupun sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ini kan jelas kenapa TT-nya ketika uang sedang diserahkan ya, yang mendapat proyeknya kan kepala desa saudaranya sendiri, pengerjaan proyeknya barang jasa sudah ditunjuk, di situ kan ada kepala kepala dinas ya, PUPR-nya. Jadi sejak awal emang ini diijon, artinya dipesan ya bahwa ini proyek pemenangnya ini yang mengajukan ini malah tertangkap tangan. Kalau Samintan kan tidak tertangkap tangan, artinya malah cepat buron karena dia merasa tidak bersalah ya, sehingga oleh hakimnya dijatuhkan bebas sampai Mahkamah Agung dikuatkan. Tapi kalau ini sekali lagi ya, ini tertangkap tangan, kegap atau anak-anak muda sekarang sedang terima duit 487 atau 483 juta ya kurang lebih, saya KPK yang lebih tahu jumlahnya, yang jelas ratusan juta. Artinya ketika uang itu diserahkan ya kegap sama KPK. Waktu itu kan kelihatan di Metro juga dimuat kan bagaimana dia sedang ya pihak-pihaknya ya menyatakan bahwa dialah yang menerima dan meminta itu. Ya artinya apa? Ya jelas suapnya, makanya dikenakan pasal 11 dan pasal 12 pasal suap. Nah, harusnya sering saya katakan kan kalau KPK berani itu ya menggunakan kerugian negara pasal 2 atau pasal 3, karena itu kan memainkan proyek uang negara. Artinya apa? Negara dirugikan. Kalau negara dirugikan sedang situasi pandemi, sedang situasi bencana, bisa kena mati. Nah, makanya karena itu tidak digunakan pasal 2 atau pasal 3 sedang bencana mati, maka gunakan pasal suap. Nah, kalau pasal suap ini kan hukumannya ya, tanda petik ya, termasuk ringan karena hukuman penjara. Boleh dikatakan pasal suap itu belum pernah ada dihukum seumur hidup ya, kecuali Akil Mukhtar, mantan ketua MK, tidak pernah ada. Pasal suap ringan, hukumannya penjara semua. Baik, tentu kita kawal bersama bagaimana proses hukum terhadap Bupati nonaktif Langkat ini, dan tadi seberapa jeli nanti jaksa terkait dengan persidangan ini ya. Kang Asep kita nantikan bersama. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama kami. Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Salam sehat selalu Kang Asep. Semangat, sehat selalu.